Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Amrullah dengan NIM 2416050026. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang akad-akad beserta PSAK-nya yang telah dipelajari. Yang pertama itu mudharabah, PSAK 405. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan itu dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Jenisnya itu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Rukunnya itu pelaku akad, modal, dan usaha serta ijab qabul. Penyajiannya itu dicatat sebagai pembiayaan mudharabah dan disajikan sebagai sebesar saldo pembiayaan. Pengungkapannya itu meliputi jenis pembiayaan, jangka waktu bagi hasil, risiko, dan pembiayaan bermasalah. Peran DPS-nya itu memastikan akad bagi hasil dan usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu musyarakah, PSAK nomor 406. Musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal. Itu jenisnya itu ada musyarakah hak milik dan musyarakah akad. Rukunnya para pihak, modal atau usaha serta ijab kabul. Dicatat sebagai pembiayaan musyarakah. Itu mencakup jenis pembiayaan, kualitas, risiko, dan restrukturisasi. Peran DPS-nya itu mengawasi kesesuaian akad dan pembagian keuntungan sesuai syariah. Yang ketiga itu murabahah, PSAK nomor 402. Murabahah adalah akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Jenisnya murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Penyajiannya itu dicatat sebagai piutang murabahah, meliputi piutang jangka waktu, kualitas, dan kebijakan akuntansi. Peran DPS itu memastikan tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya itu ada akad salam, PSAK nomor 403. Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barangnya itu di kemudian hari. Rukunnya penjual, pembeli, objek akad, dan ijab kabul. Selanjutnya itu penyajiannya itu dicatat sebagai piutang atau utang salam, meliputi rincian piutang dan utang salam. Peran DPS-nya itu memastikan pembayaran dilakukan di awal dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya itu akad istisna, PSAK nomor 404. Istisna itu adalah akad pemesanan pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Rukunnya ada pemesanan, pembuat, dan barang pesanan serta akad. Penyajiannya itu meliputi aset, utang, dan piutang istisna, mencakup kontrak, biaya, pendapatan, dan barang pesanan. Selanjutnya itu peran DPS-nya itu mengawasi kesesuaian spesifikasi dan pelaksanaan akad. Selanjutnya akad ijarah dan IMBT itu menggunakan PSAK nomor 407. Ijarah adalah akad sewa menyewa, sedangkan IMBT adalah sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Rukunnya itu pihak akad, objek sewa, dan piutang ijarah. Rukunnya itu pihak akad, objek sewa, dan ijab kabul. Penyajiannya itu dicatat sebagai aset dan piutang ijarah. Pengungkapannya itu meliputi aset sewa, piutang, dan komitmen IMBT. Kalau peran DPS-nya itu memastikan akad dan pengalihan kepemilikan itu sesuai dengan syariah. Selanjutnya itu akad dana zakat, PSAK nomor 409. Dana zakat itu adalah dana yang dihimpun dan disalurkan kepada pihak yang berhak. Penyajiannya itu disalurkan melalui lembaga amil zakat yang sah, meliputi sumber dan kebijakan penyaluran zakat. Peran DPS-nya itu memastikan zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya ada dana kebajikan, PSAK nomor 401. Dana kebajikan itu merupakan dana sosial yang berasal dari infak, sedekah, denda, wakaf, dan sumber lainnya, meliputi sumber penyaluran dan penggunaan dana. Peran DPS-nya itu memastikan dana yang digunakan untuk kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.
Selanjutnya itu akad card. PSAK nomor 59 PAPSI. Card itu adalah pinjaman tanpa imbalan yang hanya mengharuskan pengembalian pokok pinjaman. Itu dicatat sebagai pinjaman card, meliputi sumber dana, penggunaan, dan resiko. Kalau peran DPS-nya itu memastikan tidak ada unsur bunga dan dana yang digunakan itu untuk tujuan yang halal. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.